Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salawat abwabur rizq. Adapun syarat daripada salawat abwabur rizqi adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma hata bihi ilmuk wa yara bihi kalamuk wa nafadha bihi hukmuk. Allahumma ya man biyadih khaza'inus samawati wal ard ya man yaqulu lahu kun fayakun as'aluk an tusalli ala sayyidina Muhammad wa an tu'afiyani minad dain wa tughniyani minal faqr wa an tarzuqani halal wasi'a mubarakan fi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Demikian syarat daripada salawat abwabur rizq. Adapun artinya yaitu, ya Allah, berkatilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hamba dan utusanmu, seorang nabi pembawa rahmat, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya sebanyak jumlah ilmu pengetahuan yang dibawanya dan dipraktekannya dan disidangkan oleh pengadilanmu. Ya Allah, zat yang di tangannya segala macam perbendaharaan seluas langit dan bumi. Wahai zat yang berfirman kun fayakun, jadilah maka terjadi, wujudlah maka terwujud. Aku berharap kepadamu ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW
dan tunaikanlah hutang-hutangku, dan kayakanlah aku dari kefakiran, dan berikanlah aku rizki yang halal, luas, dan membawa berkah di dalamnya, dan berikanlah rahmatmu dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Demikian segot arti daripada segot salawat Abwabu Rizq. Adapun faidah daripada salawat ini berfaedah khusus untuk kerezekian, penglarisan, dan kelapangan hati. Barang siapa yang memperbanyak membaca salawat ini, insya Allah akan segera mampu diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala dalam melunasi hutang-hutangnya, dan dianggap sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, serta kelak berhak mendapatkan syafaat beliau SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bacaan salawat ini dibaca setiap selesai sholat subuh dan asar sebanyak 10 kali. Lalu keutamaan daripada membaca salawat secara umum dikatakan di dalam sebuah hadis, ma jalasa qaumum majlisan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim hasrata yaumal qiyamah wa inda khadul jannah lithawab. Tidaklah sekelompok orang duduk dalam sebuah majlis pertemuan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya dan tanpa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hal itu akan menjadi penyesalan atas mereka kelak di hari kiamat, meskipun mereka masuk surga karena pahala. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sumber hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dinyatakan oleh Imam Al-Mundhiri sebagai sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang menilainya sebagai sahih menurut syarat Muslim. Pernyataan yang sama dilontarkan oleh Imam Ibnu Hibban sewaktu memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi lebih lanjut meriwayatkan hadis serupa yang juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai keterangan bahwa hadis tersebut sebagai hasan. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ma jalasa qaumum majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Tidaklah sekelompok orang duduk dalam sebuah majlis pertemuan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya dan tanpa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hal itu akan menjadi penyesalan atas mereka kelak pada hari kiamat. Jika berkehendak, maka Dia Allah Ta'ala menyiksa mereka, dan jika berkehendak, Dia Allah Ta'ala mengampuni mereka. Di dalam hadis lain dikatakan, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, dan ia menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hasan. Kandungan makna hadis ini menjelaskan bahwa majelis pertemuan yang tidak disertai dengan zikir kepada Allah Ta'ala maupun sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menjadi penyesalannya tersendiri bagi pelakunya di hari kiamat karena kehilangan peluang pahala yang melimpah. Meskipun berkat anugerah Allah Ta'ala mereka diperkenankan masuk surga karena pahala amal perbuatan.
Mereka juga tidak akan mendapat tambahan peningkatan derajat dan limpahan pahala. Sebenarnya inilah yang menjadi penyesalan mereka di hari kiamat, yakni kehilangan peluang pahala lantaran melalaikan zikir dan sholawat. Tentang masalah ini, kami telah memaparkan beberapa hadis dalam pembahasan mengenai keutamaan doa. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jazari di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin. Di dalam hadis yang lain dikatakan, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang paling berhak mendapat manusia yang paling berhak terhadapku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban. Hadis ini dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah meriwayatkannya, Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan gharib, sementara Imam Ibnu Hibban menilainya sebagai sahih. Dan pensahihan ini tidak bertentangan dengan keberadaan Musa bin Ya'qub al-Azami di dalam sanadnya, sebab ia dinyatakan thiqah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Daud. Selain itu, ia juga tidak terpengaruh dengan pernyataan An-Nasa'i yang memvonis bahwa Musa bin Ya'qub az-Zami' sebagai perawi yang tidak kuat hafalannya. Kandungan dari makna hadis tersebut terkait dengan lafadz awalan nas bi yaumal qiyamah, atau yang bermakna manusia yang paling berhak terhadapku pada hari kiamat, berarti orang yang paling berhak memperoleh syafaatku dan paling layak berada dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku selama di dunia. Sebab orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti telah bertawasul meminta syafaatnya dengan wasilah atau media yang efektif dan melakukan pendekatan dengan cara yang diridhai. Kalaupun tidak memperoleh hal tersebut, minimal ia akan memperoleh 10 kali lipat anugerah salawat Allah Ta'ala sebagai imbalan bagi setiap satu salawat yang dihaturkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kompensasi dari Allah Ta'ala. Hal ini cukuplah menjadi jaminan kebahagiaan yang terbesar. Di dalam hadis lain dikatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari hadis Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini adalah hasan sahih gharib, sementara Imam Ibnu Hibban menilai hadis ini sebagai sahih. Hadis dari sumber yang sama, Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, yang kemudian menilai hadis ini sebagai sahih, dan pernyataannya ini disetujui pula oleh Imam Ad-Dhahabi. Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdullah bin Ali bin Al-Husain bin Ali dari ayahnya, dari Al-Husain. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam As-Sunan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, disertai komentar bahwa hadis ini sebagai hasan sahih gharib. Kandungan makna dari lafadz al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, atau yang bermakna orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Penggunaan musnad ilaih atau subjek dalam hal ini adalah orang bakhil, menimbulkan konotasi makna terbatas, sehingga kata tersebut dimaknai sebagai orang yang benar-benar sempurna dalam kebakhilannya.
Sebab dalam konteks ini ia kikir mengeluarkan sesuatu yang tidak bakal mengurangi hartanya sedikit pun, bahkan tanpa biaya dan modal sama sekali. Padahal pahala dan imbalan yang ditawarkan sangat besar dan berlimpah. Al-Faqihani mengatakan ini merupakan tingkat kebakhilan dan kekikiran terburuk yang tidak menyisakan kekikiran lagi di belakangnya, kecuali kekikiran untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ringkas kata, hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika namanya disebut. Demikian penjelasan tentang faidah dan fadilah membaca sholawat. Semoga para mustami' termotivasi untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Hal tersebut datang dari kesalahan dan kebodohan saya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Dan apabila jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari saya pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.